Hai teman-teman, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mia Fani, nomor MPM saya 2201010141. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan hal terpenting untuk kemajuan suatu bangsa. Indonesia dikenal sebagai negara terbanyak dalam pengampu mata pelajaran. Menariknya, semua siswa sangat menerima dengan senang hati atas kajian kurikulum dan pembelajaran yang diterima di setiap tahun. Sistem pendidikan di Indonesia memang sangat beragam. Dulunya, proses kegiatan belajar mengajar atau disingkat dengan KBM terfokus pada kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Namun, di era modern, pemerintah mulai merancang kurikulum 2013 atau K13. Dengan berbagai versi, munculnya desas-desus pendidikan yang masih menjadi pertanyaan publik. Sejauh mana perkembangan pendidikan tersebut akan menjalan hidup kini, pemerintah masih memikirkan jalan keluar demi perkembangan bangsa. Kelebihannya, 1. Biaya pendidikan sangat terjangkau. Salah satu kelebihan yang pertama adalah biaya yang anggaran pendidikan di Indonesia tentu sangat terjangkau. Sebab setiap kalangan dari seluruh wilayah disarankan untuk mengampu pendidikan minimal 9 hingga 12 tahun. Lebih dari itu, pemerintah pun selalu memberikan dana bantuan seperti bantuan operasional sekolah atau BOS. Nantinya, dana tersebut akan disalurkan secara merata terhadap siswa yang kurang mampu, sarana dan prasarana atau keperluan sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar transparan. Di balik semua itu, proses kegiatan belajar mengajar atau KBM di Indonesia terlihat sangat transparan, di mana para orang tua atau wali murid bisa langsung datang ke sekolah untuk melihat anaknya dididik selama jam belajar. Secara umum, hal tersebut hanya berlaku untuk tingkat taman kanak-kanak atau TK dan sekolah dasar atau SD. Sementara pada tingkat lanjutan, mereka hanya diperbolehkan dipantau dari jarak yang jauh. Kurikulum dirancang oleh para ahli. Kelebihan yang berikut yakni secara kurikulum pembelajaran di Indonesia telah disusun dan dirancang oleh para ahli. Mereka melakukan kegiatan pengamatan baik secara langsung atau tidak langsung untuk mengidentifikasikan perkembangan berikutnya. Di samping itu, mereka juga mengundang para guru tertentu untuk membahas kelanjutan pendidikan agar bisa bersaing dengan maju. Kekurangannya ialah 1. Minimnya sarana dan prasarana. Jika dilihat dari segi kekurangan, pendidikan di Indonesia terbilang masih kurang memadai. Pasalnya, sarana dan prasarana yang berada di masing-masing sekolah tidak merata. Contohnya, banyak sekolah di pelosok sana masih belum memiliki gedung yang layak. Di samping itu, sekolah di pedesaan pun harus mengantri dengan dana bansos dan mengadakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, dan sebagainya. Yang kedua, peranan para guru tidak maksimal. Peranan para guru dan tenaga pendidikan yang ada pun tidak begitu maksimal. Mengapa begitu? Sebab pemilihan dan pengangkatan guru tidak dilakukan secara subjektif melainkan objektif. Terbukti bahwa banyaknya guru muda seakan-akan menyimpang dalam memberikan materi yang tercantum dalam kurikulum. Selebihnya, penyebarannya guru berpengalaman pun tidak begitu aktif di berbagai negara, sehingga masing-masing siswa di sekolah tertentu tidak mendapatkan kajian pembelajaran yang mendalam. 3. Mengedepankan teori. Dan kekurangan yang lain ialah sistem pendidikan di Indonesia lebih mengedepankan teori daripada praktik. Hal tersebut berlangsung sejak beberapa tahun silam, di mana setiap siswa diharuskan mampu menguasai mata pelajaran yang menguasai semua mata pelajaran yang diampu tanpa harus memandang bulu. Lagi pula, jam tatap muka mereka terbatas setiap harinya.
Alhasil, kualitas lulusan beberapa tahun terakhir tidak begitu mapan lantaran mereka terpecah belah. 8 pemikiran Pak Nadiem terhadap pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kualitas guru adalah kualitas pendidikan Indonesia. Hal yang paling disorot Pak Nadiem dalam perkembangan pendidikan di Indonesia yaitu kualitas guru. Ia meyakini bahwa kualitas guru adalah cerminan dari kualitas pendidikan suatu negara. Peran guru sebagai penyalur materi belajar pertama kepada siswa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesuksesan pembentukan generasi muda masa depan. Pak Nadiem mengatakan setidaknya ada 60.000 sampai dengan 70.000 guru PNS yang pensiun setiap tahunnya. Sehingga dalam proses generasinya harus dipastikan bahwa pabrik-pabrik pencetak guru baru ini harus menciptakan kualitas yang baik atau memadai. Generasi ini merupakan kesempatan emas kita untuk mencapai generasi guru baru yang melek teknologi maupun berinovasi. Punya purpose dan passion yang benar sebagai guru, tidak hanya sekedar pekerjaan saja. Beliau menyampaikan bahwa purpose dan passion sangat berpengaruh terhadap kinerja guru. Purpose dan passion yang salah dapat menjadi salah satu penyebab kualitas guru di Indonesia hingga saat ini belum sesuai harapan. Langkah pertama yang dilakukan Kemendikbud guna melahirkan guru-guru berkualitas yaitu membenahi dan meningkatkan sistem PPG sesuai standarisasi yang lebih jelas dan tepat. Selain itu, Pak Nadiem menekankan bahwa kelulusan guru harus dibuktikan dengan kemampuannya mengajar secara praktek dan bukan teoritis. Yang kedua, pentingnya perubahan paradigma kurikulum. Selain itu, kurikulum cenderung dipandang sebagai modul atau materi pendidikan untuk siswa. Pemahaman ini membuat para guru terjebak dalam aturan sehingga materi yang disampaikan hanya berdasarkan modul tersebut. Pak Nadiem meningkatkan bahwa kurikulum bukan hanya suatu modul-modul atau pendidikan yang dibuat untuk dipelajarin anak. Lebih jauh dari itu, kurikulum sebenarnya akan menjadi garis panduan dan juga rambu-rambu para pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, perubahan paradigma kurikulum sangat penting dilakukan oleh guru. Untuk mewujudkannya, Kemendikbud akan melakukan penyederhanaan kurikulum agar para guru bisa bebas bereksperimen dalam menyampaikan materi dan tidak terkekang peraturan. Semakin ketat peraturannya di sini, semakin tertahan juga kreativitas dan inovasi para guru. Pernikahan massal, industri, dan pendidikan vokasi. Menurut Pak Nadiem juga menaruh fokusnya untuk pendidikan vokasi. Kemendikbud bercita-cita agar pendidikan vokasi atau kejuruan dapat langsung terhubung dengan perusahaan atau industri sehingga tercetusnya sebutan pernikahan massal. Pernikahan dianalogikan sebagai pendidikan vokasi dan industri yang menjadi satu dengan surat kerjasama sebagai tanda sah pernikahan. Dengan kata lain, di sekolah-sekolah vokasi harus bekerja sama dengan industri atau perusahaan guna melahirkan anak-anak yang berkualitas baik, harus ada pernikahan massal, harus sah, harus ada rekrutmen. Ekstrakurikuler tak hanya wadah penyalur minat dan bakat. Kemendikbud ingin menciptakan atau mendukung pelaksanaan program ekstrakurikuler atau ekskul di sekolah. Pak Nadiem berpendapat bahwa ekskul tidak hanya sebagai wadah penyalur hobi atau bakat, tetapi dapat memacu kemampuan soft skill anak, memacuan leadership atau jiwa kepemimpinan anak, jiwa kompetensi, dan spirit tim. Harapannya, ekskul dapat menjadi bagian core penilaian sekolah. Dan yang terakhir, pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Pak Nadiem mempercayai bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa.
Pak Nadiem mempercayai bahwa masa depan negara Indonesia tergantung pada kesuksesan sistem pendidikannya. Urgensi itu pula yang membuatnya menerima posisi sebagai Mendikbud. Urgensi itu pula yang membuatnya menerima posisi sebagai Mendikbud periode ini. Generasi sepertinya, para orang tua saat ini sudah terbentuk. Potensi Indonesia untuk benar-benar bertransformasi itu ada di generasi berikutnya. Mereka, para generasi muda, kini belum terbentuk dan terasa sehingga perlu dibantu pembentukannya. Sekianlah penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan atau kelebihan dari kata-kata saya yang saya jelaskan, saya mohon maaf dan dimaklumin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.